Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mereview pelajaran kita di semester 1 karena pelajaran semester 2 sudah selesai, jadi tinggal review saja. Materi review kita hari ini yaitu teks prosedur. Nah, tentu sudah belajar ya teks prosedur. Bisa dilihat. Udah tampil gambarnya? Halo? Udah tampil gambarnya, Nak? Sudah, Sir. Oke. Oke, jadi teks prosedur ini anak-anak pernah lihat di mana? Di mana anak-anak pernah lihat teks prosedur ini? Halo? Di produk, Sir. Di browser produknya itu, Sir. Misalnya kayak cara menggunakan rice cooker atau lainnya, Sir. Oke. Setelah itu di mana lagi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di mana lagi? Bungkus Indomie, Sir. Bungkus Indomie, oke. Di bungkus Indomie itu prosedur bagaimana cara masak Indomie ya? Iya, Sir. Ya benar ya. Jadi gini, Nak. Kenapa kok ada materi review teks prosedur ini kan gitu? Kak, saya ingat perkataan guru saya. Jadi guru saya itu pernah bilang begini, ilmu baru dikatakan bermanfaat apabila dia dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita semua setuju. Jadi teks prosedur ini kenapa dibuat atau dijadikan kurikulum dalam pendidikan kalian? Agar kalian memahami step by step atau tahapan demi tahapan dalam sebuah prosedur. Contoh, kita lihat prosedur lagi di mana? Di kantor camat. Prosedur pembuatan KTP misalnya. Kan ada dijelaskan aturannya, tahap pertama seperti ini, kumpulkan ini, tanda tangan ini. Jadi prosedur itu bukan hanya kita, memang ada beberapa yang kita lihat, bukan beberapa, memang kayak dibungkus Indomie tadi, alat-alat masak seperti rice cooker. Tapi karena kecanggihan teknologi, ada yang mengkombinasikan beserta video. Namanya video tutorial. Pernah lihat di YouTube seperti itu? Pernah, Sir. Nah, tutorial cara membuat kue. Nah, dijelaskannya step tahapan demi tahapan dalam pembuatan itu. Oke. Berarti paham lah ya yang dimaksud dengan teks prosedur ya, Nak? Paham? Paham, Sir. Oke. Untuk definisi teks prosedur, jadi yang kita pelajari hari ini peta konsepnya yaitu untuk mendapatkan informasi apa yang terdapat dalam teks prosedur. Jadi yang ini dulu kita selesaikan. Pernyataan umum dalam teks prosedur, ada pengertian teks prosedur apa, tujuan-tujuannya apa, dan teks prosedur memiliki jenis. Nah, apa saja jenisnya? Nanti kita lihat. Oke. Pertama, ini bisa anak-anak lihat salah satu contoh teks prosedur. Di sini saya beri judul yaitu cara membuat akun Instagram di HP Android. Jadi dia ada kalau dalam kalau dalam pidato mukadimah lah pembukaan, pendahuluan kalau dalam riset. Jadi di sini ada dijelaskan dulu Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto atau video di dalam Instagram, bla 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 bla, sampai populer di semua kalangan. Akun Instagram dibedakan menjadi dua, yaitu Instagram lewat PC dan Android. PC ini tahu nggak apa? PC. Komputer, Sir. Ya, pintar. Jangan nanti bingung, PC itu apa ya? PC itu apa ya? Nah, jadi PC itu komputer, Android ini handphone yang anak-anak gunakan lah. Lalu bagaimana cara membuat akun Instagram di HP Android? Nah, jadi di sini yang dia jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan akun Instagram di handphone, bukan di PC. Oke. Pertama, cari di Play Store dengan search Instagram lalu install. Yang kedua, klik pasang tunggu sebentar, klik dan buka. Klik sign up
sign up ini pendaftaran isi. Kalian punya akun Instagram? Punya, Sir. Nah, jadi udah paham lah ya cara buat Instagram ya. Buat sendiri apa dibuatin teman kemarin? Sendiri, Sir. Nah, udah, tidak paham lah nih cara pembuatan akun Instagram. Mengapa saya ambil teks ini? Karena Instagram ini sangat melekat dengan anak-anak remaja sekarang. Termasuk juga saya, walaupun saya sudah tidak remaja lagi. Saya juga punya akun Instagram. Oke, kita lanjut. Jadi teks prosedur, ini definisi berdasarkan pendapat para ahli lah. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Contoh tadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara. Di teks ini mana caranya? Mana caranya? Dia katakan tadi teks prosedur adalah teks mengenai atau membuat suatu cara. Mana? Mana dia cara di sini? Poin-poinnya itu, Sir. Oke, pintar Cindy. Ini adalah caranya, poin-poinnya. Setelah itu, untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi tujuan langkah demi langkah yang tadi, apa tujuannya? Ayo, apa tujuan ini? Hasil akhirnya apa? Membuat akun Instagram, Sir. Itu dia, akun Instagram. Itu hasil akhirnya. Sesuai dengan definisi? Sesuai. Oke, itu dia. Jadi di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintah pada isi teks tersebut. Mana kata perintah di sini? Ayo. Pertama-tama cari. Diperintahnya nggak kita nih? Iya, Sir. Ini dia kata perintah. Klik pasang, tunggu sebentar, baru klik buka deh. Klik sign up. Isi data Anda. Jelas nih? Isi data Anda dengan baik dan benar. Lalu Anda akan diminta. Pada tahap ini Anda diminta, lihat. Akun Anda berhasil dibuat. Ini hasil akhirnya. Jelas di sini ada kalimat perintah? Oke ya. Kita lanjut. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks. Jadi sebenarnya teks prosedur ini diciptakan itu untuk memudahkan seseorang, nak. Maupun seperti pembuatan akun Instagram tadi, bagi yang tidak tahu, saya saja pribadi apabila tidak tahu tentang sesuatu prosedur, maka saya akan searching di internet untuk mencari agar mempermudah saya ketika saya melaksanakan prosedur tadi. Nah, jadi intinya teks prosedur ini untuk memudahkan orang lain dalam melakukan suatu tujuan yang dia inginkan. Oke, paham nggak? Paham ya? Paham, Sir. Oke. Jadi, teks prosedur ini tentu dia itu memiliki jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol ini? Kita akan kupas satu persatu, beserta contohnya. Oke, kita lihat teks prosedur sederhana dulu yang kita bongkar ya. Ini dia. Jadi teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Oke, saya kembali bertanya kepada anak-anak. Teks Instagram tadi termasuk dalam teks prosedur sederhana atau tidak?
Ayo. Termasuk teks prosedur Iya, Sir. Iya. Oke. Kenapa? Di situ udah jelas, Sir. Oke, kita Katanya contohnya cara login Instagram. cara login Instagram. Ya. Ini nih ingat ya, ini login ya dan sebagainya. Oke, kita bongkar ya teks prosedur langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2 sampai dengan 4. Oke, kita lihat teks tadi. Berapa cara di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia sudah tidak termasuk dalam prosedur sederhana. Karena tadi dikatakan 2 sampai 4, Sir. Oke, 2 sampai 4. Kenapa di sini perbedaannya ini login. Sementara teks kita tadi membuat akun Instagram. Ada perbedaan antara login dengan membuat akun? Beda, Sir. Coba dulu jelaskan dengan saya perbedaan login dengan membuat akun. Jadi kita tahu nih prosedur sederhana itu seperti apa. Coba jelaskan kalau login. Kalau login berarti akunnya udah ada, Sir. Oke, itu dia intinya. Jadi mengapa ada Instagram di sini? Maksudnya cara login Facebook, membuka WA, membuka Twitter, membuka Instagram dan sebagainya. Makanya langkahnya sederhana. Oke, kita masukkan, kita teslah cara buat prosedur sederhana dari Instagram. Pertama apa dulu nih kalau kita untuk login ke Instagram? Buka aplikasi Instagram, Sir. Oke, 1, buka aplikasi Instagram. Kedua? Masukkan username. Oke, masukkan username atau email ya kan. Terus? Masukkan passwordnya, Sir. Masukkan password terus? Klik login, Sir. Terus? Udah masuk, Sir. Udah masuk. Cuma 4 kan? Iya, Sir. Nah, makanya dia termasuk ke dalam teks prosedur Sederhana. Paham, anak? Paham, Sir. Oke, ingat saja ini dia terdiri dari 2 sampai dengan 4 langkah. Kalau lebih dari ini maka dia tidak tergolong dalam teks prosedur sederhana. Kalau buat akun kan lama karena pertama kita cari di Play Store dulu. Install. Habis install baru masukkan data diri, email semuanya. Baru apalagi tadi dibuatnya tadi? Saya agak lupa-lupa juga itu Instagram itu. Nih. Klik sign up, isi data, lalu Anda diminta menghubung Instagram dengan Facebook, tahap ini diminta. Kan lebih kompleks ini kan, lebih banyak kan daripada kita sudah login atau kita sudah memiliki akunnya. Oke, paham lah ya kalau untuk teks prosedur sederhana. Oke, kita lihat lagi. Teks prosedur kompleks. Apa ini maksud teks prosedur kompleks? Teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, cara membuat sambal balado. Ini biasanya masak. Untuk masak enak. Cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oke, kita lihat. Teks prosedur kompleks. Contohnya apa? Ini sederhana, ini kompleks. Jadi intinya kompleks ini dibandingkan dengan sederhana, kompleks ini lebih rumit. Tahapannya lebih banyak. Nah, itu bedanya. Ingat, dia lebih dari 4 langkah. Paham? Dia lebih dari 4 langkah. Jadi teks pertama tadi dia masuk dalam kompleks apa sederhana? Kompleks, Sir. Dia lebih banyak tahapannya. Kalau sederhana dia hanya 2 sampai dengan 4 langkah, sementara kompleks dia lebih. Ingat aja itu. Oke, kita masuk teks prosedur protokol.
Teks prosedur protokol, teks yang ada pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut, tidak harus stepnya tuh kaku hanya itu saja. Ngerti runut itu nak? Dia bisa lompat dari tahapan kedua, bisa dia ke tahapan keempat langsung, tidak perlu ikut 3. Jadi dan dia pun bisa berubah juga. Oke, kita lihat. Tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misal jika memasak mie instan, contoh nih kita masak mie instan nih. Step pertama apa kita masak mie instan? Ayo. Kita ini contoh mie goreng nih. Step pertamanya, waduh, puasa pula enak. Lapar pula kalian nanti. Oke, step pertama adalah masak mie instan apa? Panaskan air, sir. Oke, panaskan air. Kedua? Buka bungkusnya, Sir. Oke, buka bungkus. Ketiga? Masukkan mie ke dalam Air yang mendidih. Oke. Ini kita mie goreng ya. Jangan mie rebus, nanti ada perbedaan, ada sama sih sebenarnya, tapi kita ambil mie goreng lah contohnya. Ketiga, kita masukkan mie ke dalam air yang mendidih hingga lunak. Keempat, tiriskan. Oke. Keempat, tiriskan. Kelima, masukkan bumbu. Oke, bumbu. Keenam, Aduk-aduk, Sir. ketujuh, masukkan bawang goreng. Kan ada bawang goreng di dalam bungkus mie itu. Iya, sir. Saya nggak sebutkan merek, nanti dibilang saya iklan pula nanti. Kedelapan, mie goreng siap dinikmati. Pas kan? Oke, sekarang pertanyaannya, ketika aduk-aduk bumbu, saya lompati, saya masukkan, saya ceng dia sama bawang goreng. Apakah hasilnya tetap sama? Sama. Sir. Itu dia yang dimaksud dengan teks prosedur protokol. Paham? Paham, sir. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kita masuk dulu teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana itu? Bagaimana contohnya? Jadi di sini dibuatlah tutorial cara membuat nasi goreng. Tutorial itu prosedur sih kalau kita bilang. Cara membuat nasi goreng, kita lihat. Pernahkah Anda merasa lapar dan ingin makan nasi goreng, tetapi malas dan tidak tahu cara membuatnya? Tulisan ini akan bermanfaat untuk orang yang ingin membuat nasi goreng, tetapi tidak ribet. Pertama, langkah pertama, menyiapkan bahan-bahan. Dibilangnya, disiapkan bahan-bahan. Kedua, nyalakan kompor, siapkan wajan, lalu masuk minyak goreng, bla bla bla. Diamkan sehingga tercium bau harum, aduk lagi sampai merata. Ketiga, setelah matang, sajikan dan beri hiasan potongan bla 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 sampai dan nasi goreng siap disajikan. Hanya ada berapa step ini? 3 ya. Oke, sebenarnya kalau mau diperpanjang bisa, maka dia tidak masuk dalam prosedur sederhana. Nanti dia jadi kompleks. Yang jelas ingat kalau sederhana itu hanya 2 sampai dengan 4 langkah. Kalau kompleks lebih dari 4. Kalau teks prosedur apa satu lagi tadi? Lupa saya. Protokol dia tidak mesti mengikuti step by step tapi hasilnya tetap sama. Oke. Ini contoh untuk teks prosedur sederhana. Kita lihat tes prosedur kompleks. Cara membuat pupuk kompos sendiri. Pupuk kompos adalah jenis pupuk alami yang terbuat dari bahan alami seperti sampah daun dan juga kotoran hewan. Pupuk kompos akan membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dan tanah pun menjadi gembur. Pupuk kompos sebenarnya bisa dibuat sendiri dengan alat dan cara yang mudah. Untuk menghasilkan pupuk kompos buatan sendiri yang baik dan berkualitas, berikut bahan dan langkah pembuatannya. Siapkan bahan dan alat seperti kotoran ternak, jerami yang dicacah, air, arang sekam, sampah. Ini pembukaan dulu nih. Baru dia masuk ke stepnya. Siapkan media, buatlah larutan dekomposer, larutkan gula. Lebih kompleks nggak dari yang pertama ini? Halo? Iya, sir. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak 3 ini diceng sama 5? 5 jadi 3, 3 jadi 5. Nggak bisa, Sir. Kenapa?
Hasilnya pasti Berbeda, Sir. berbeda dan kemungkinan besar gagal. Coba ya, buat lapisan pertama aduk rata. Ini kita ganti nih. Buat larutan dekomposer, caranya larutkan gula dengan EM4 di dalam air. Tutup rapat bahan tersebut dengan menggunakan karung goni. Buat lapisan kedua, taburkan bubuk gergaji. Buat lapisan pertama. Gagal pasti kan? Atau hasilnya, Iya, Sir. minimal hasilnya berbeda. Ini aja udah jelas lapisan kedua, lapisan pertama. Harusnya lapisan pertama dulu baru lapisan kedua. Makanya ini tidak termasuk dalam protokol. Karena dia tidak bisa diganti. Dia harus mengikuti tahapan demi tahapannya. Apabila dibuat tidak sesuai dengan tahapannya, maka gagal. Atau minimal hasilnya akan berbeda. Oke, lanjut. Kita lihat contoh teks prosedur protokol. Seperti apa? Cara mematikan komputer. Sesudah selesai menggunakan komputer, tutuplah seluruh aplikasi atau program yang masih aktif. Tekan tombol start dengan menggunakan mouse pada desktop. Tekan menu turn off computer, di kotak dialog turn off computer, tekan tombol power monitor, diamkan untuk beberapa saat sampai komputer mati, klik tombol off di monitor dalam memadamkan, cabut kabel listrik pada jala-jala listrik, tutuplah dengan menggunakan penutup. Nih, nomor 1 bisa kita ganti dengan 6. Klik tombol off di monitor dalam memadamkan monitor. Padam nggak komputernya? Padam nggak? Padam, Sir. Padam lah, karena kita tekan tombol off. Tak perlu kan ikut step-step ini kan? Hasilnya tetap sama kan? Cara mematikan komputer kan? Iya. Atau kita langsung ke 7. Padam nggak komputernya? Padam, Sir. Nah, itu dia. Makanya ini termasuk dalam teks prosedur protokol. Oke, paham nggak tuh sampai di situ? Paham, Sir. Bisa bedakan antara teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol? Insya Allah bisa, Sir. Insya Allah bisa ya. Oke, karena materi ini pasti masuk dalam ujian. Ujian kenaikan kelas nanti. Oke, karena udah paham, tentu kita tes, ya kan? Oke, silakan baca soalnya. Tentukan jawabannya. Tentu kita tes kalau sudah paham. Ini dia soalnya. Silakan. C, Sir. C. 3, 2, 1. Ada jawaban yang lain? Tidak ada, Sir. Oke, Enggak, sepakat Sir. kita ya? Iya, Sir. Oke, kita lihat. Apakah jawabannya benar? Yap, jawabannya adalah C. Bisa nggak nomor 1 ini jadi nomor 3? Bisa. Dia tidak nomor 3, tapi nomor 3 ini harusnya menjadi nomor 1. Ini 2 tetap, ya ceng lah dia. Ini kan terakhir nih. 3, 2, 1 diceng. Nah, ini jawabannya. Adalah 3, 2, 1. Sekarang telah lahir. Nah, ini dia mulai dari sekarang telah lahir virtualizer keyboard. Setelah itu dia lanjut dengan menggunakan teknologi laser. Baru selain itu keyboard dapat digunakan untuk desktop PC atau laptop. Ada pertanyaan nggak mengenai soal ini? Paham ya? Paham, Sir. Oke, kita tes lagi. Silakan cermati ini. Urutan yang tepat paragraf prosedur di atas adalah, silakan. Berarti ini prosedur pembuatan tape ketan ini ya. Oh, tape singkong. Pernah buat tape? Ini kalau yang pernah nih, paham nih.
C, Sir. Oke, Charlie 2, 1, 4, 3, 5, 7, dan 6. Ada jawaban yang lain? Tidak, Sir. Oke. Paham? Paham, Sir. Oke, kita lihat ada nggak soal lagi. Oke, silakan baca paragraf ini, cari jawabannya. Tahu jawabannya? Ini agak lebih sulit ya. Soal yang pertama tadi mudah, lebih meningkat lagi. Soal nomor 2, soal nomor 3 lebih meningkat lagi tingkat kesulitannya. Sorry, aduh terbat. udah terbongkar jawabannya ya. Iya, Sir. Oke, kita identifikasi saja ya. Oke. Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Jadi di atas adalah salah satu tahap pembuatan buku paspor. Dalam tahapan tersebut terdapat kegiatan yang termasuk prosedur. Kalau ini kan belum dibuatnya dalam tahapan-tahapannya kan, nah masih dalam bentuk deskripsi. Berbeda kan dengan yang sebelumnya, ada tahap nomor 1-nya ini, nomor 2-nya ini, tapi ini dalam bentuk deskripsi. Jadi yang paling tepat dari jawaban ini membayar paspor, tanda tangan paspor, minta informasi jadwal pengambilan paspor. Karena wawancara ini dia tidak termasuk dalam step, karena kalau dibuka wawancara ini maka dia step tersendiri. Kenapa begitu? Wawancara ini apakah pertanyaannya cuma 1 atau banyak? Banyak, Sir. Banyak. Seperti anak-anak waktu mau masuk CTF dulu, SMA CTF. Anak-anak ada diwawancarai kan? Ada, Sir. Nah, kayak kamu lah, Nisa. Berapa lama kamu diwawancarai, seingat kamu? Sekitar 15 menit sampai 30 menit, Sir. 15 sampai 30 menit. Kalau tidak salah ya kan begitu. Kurang lebihnya begitulah. Banyak pertanyaan yang disampaikan kan? Iya, Sir. Maka wawancara dia tidak termasuk. Karena kalau wawancara ini dimasukkan dalam tahap pembuatan atau prosedur, maka dia ini berbeda dari yang ini. Dia ini khusus dia. Baru membayar buku paspor, oke. Tanda tangan dan minta informasi pengambilan paspor yang sudah selesai. Paham? Paham. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti tolong psikologinya dikerjakan. Udah itu biar bisa saya rekap, tapi sudah saya rekap sih tanggal 28 terakhir saya rekap nilai-nilai itu untuk saya berikan kepada wali kelas. Oke, sekian dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut atau anak-anak ada menemukan soal TPS yang menurut anak-anak sulit untuk dijawab atau soal yang anak-anak temukan di internet atau di mana yang mengenai materi pelajaran kita dan itu sulit anak-anak untuk menjawabnya, silahkan hubungi saya. Nanti saya akan memberikan jawaban, kita akan bahas sama-sama. Oke? Oke, Sir. Oke, baiklah nak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.